Halo, kembali lagi dengan saya di channelnya Coinity. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share-nya supaya video ini tersebar kemana-mana dan bermanfaat untuk banyak orang. Video sebelumnya kita bahas itu adalah psikologi, money management dengan teknikal atau fundamental. Sebelum kita memasuki ke arah ketiga ini, kita harus masuk dulu yang namanya mana investasi yang akan kita susupi atau kita masuki atau kita akan melakukan investasi dan trading. Kalau kita mau investasi di emas, ingat ya, kalau kita mau investasi di emas itu kita bisa beli cincin, bisa beli gelang, bisa beli kalung, atau logam mulia kita juga bisa beli di Pegadaian, di emas antam yang logam mulia 99%, dan macam-macam. Lalu juga ada di aplikasi-aplikasi tertentu yang sudah memperjualbelikan emas. Seperti contohnya ada beberapa e-commerce yang sudah menjual, dia bisa melakukan jual beli emas dalam jumlah minimum yang sangat kecil, dan itu tapi bisa kita cairkan dalam bentuk emas fisik setelah minimal 1 gram. Setahu saya seperti itu. Dan ada wallet-wallet tertentu yang memang sudah menyediakan untuk melakukan jual beli emas dengan hal yang sama yang dilakukan oleh e-commerce tersebut. Nah, kalau kita mau investasi di tanah, kita juga harus punya perhitungan yang jelas. Kenapa? Tanah semakin hari semakin naik harganya. Artinya, ketika kita mau berinvestasi di tanah, kita harus menyediakan dana yang cukup lumayan. Bahkan kalau memang kita mau melakukan KPR atau kita pembelian tanah secara kredit pun, itu juga kita harus mempunyai perhitungan yang cukup matang. Karena dia jangka waktunya akan lama, karena memang harga tanah semakin lama semakin naik. Nah, lalu ada namanya deposito. Kalau untuk kita bicara deposito itu kita bisa melakukannya di bank-bank yang memang sudah terdaftar di OJK. Baik itu bank yang berupa BPR atau itu bank yang masih yang sudah berupa bank komersial atau bank negara. Itu semua menyediakan untuk kita melakukan menabung atau melakukan deposito di sana. Silakan teman-teman kalau memang mau coba tanya-tanya, datang ke banknya, ketemu sama CS-nya, teman-teman langsung ngobrol sama CS-nya, ditanya-tanya untuk bagaimana caranya melakukan deposito dan minimal berapa dananya untuk melakukan deposito. Dan tanya juga rate bunganya berapa per tahun ya teman-teman. Jadi hitungannya kalau saya hitung kalau nggak salah kurang lebih sekitar 5% atau 6% gitu, itu 1 tahun ya teman-teman. Jadi kalau memang teman-teman punya 100 juta, teman-teman taruh dan teman-teman melakukan deposito di bank, itu kurang lebih akan mendapatkan 5-6% setahun ya teman-teman. Lalu ada namanya reksadana. Teman-teman bisa melakukan reksadana, menabung di reksadana di perusahaan-perusahaan yang memang sudah terdaftar oleh OJK. Itu biasanya terafiliat dengan yang namanya sekuritas. Nah, teman-teman bisa melakukannya di sana dengan dana yang minimum sebenarnya. Dananya cukup minim. Terus juga ada beberapa e-wallet dan e-commerce yang sudah menjual reksadana. Jadi teman-teman tinggal bisa menitipkan dananya di sana dan dikelola oleh manajer investasi yang ditunjuk oleh perusahaan yang tentunya terregulasi terafiliat dengan OJK. Nah, ada 4 macam reksadana. Reksadana pasar uang, reksadana campuran, reksadana tetap, dan reksadana saham. Nah, itu nanti teman-teman bisa cross-check ke perusahaan-perusahaannya tersebut. Mereka melakukan investasinya di mana, pembagian hasilnya, maksudnya pembagian hasilnya bagaimana, itu bisa ada datanya, detailnya di sana. Dan itu teman-teman tinggal baca-baca, tinggal melakukan riset lagi di sana untuk melakukan penanaman modal. Nah, untuk itu saya hanya akan menjelaskan beberapa yang saya masuki atau saya ikuti sebagai investasi dan trading saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan nanti detailnya tentang saham. Yang kedua, saya akan jelaskan detailnya tentang cryptocurrency. Nah, yang ketiga, ini sebenarnya saya pernah terjun ke sana, tapi saya sudah tidak terjun lagi. Saya mungkin hanya akan membahasnya sedikit-sedikit atau tipis-tipis aja ya teman-teman, yaitu forex.
Jadi ada 3 yang akan saya jelaskan secara detail nantinya tentang saham, cryptocurrency, dan forex. Tapi forex tipis ya teman-teman. Untuk detailnya kita nonton nanti di video berikutnya. Jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih.